Sesuai dengan waktu yang bisa disepakati, paling tidak seminggu selanjutnya. Jangan kejar target. Sylvester Matutina saja yang sudah terpidana sampai hari ini ya nggak dieksekusi. Ya, ngapain ya memeriksa saksi sampai subuh, sampai jam 4 pagi, itu apa tujuannya kalau tidak ingin ya menebarkan teror kepada saksi seolah-olah ya ini saksi akan dijadikan tersangka. Nah, itu yang kemudian pesan yang diterima oleh masyarakat. Ini jangan-jangan ya memang bukan tindakan penegakan hukum, dan ini makin mengkonfirmasi ada kriminalisasi dalam kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Apa itu kriminalisasi? Ini satu peristiwa yang sebenarnya bukan kejahatan, yakni peristiwa kemerdekaan berpendapat, bahkan pendapat yang berdasarkan ya intelektual yang dikaji secara ilmiah itu dipaksakan seolah-olah menjadi kejahatan. Dan kemarin di Jogja kita juga sudah komplain ada tindakan-tindakan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang diberangus dengan cara-cara yang tidak manusiawi, katrok ya, cara-cara yang apa itu deso, cara-cara yang tidak intelektual. Harusnya buku dilawan dengan buku. Saya ingatkan kepada negara ini sudah ada 2 anak bangsa yang menjadi korban karena buku. Jadi Jokowi Undercover 2. Jangan sampai ya buku yang harusnya dijawab secara ilmiah, yang Pak Roy Suryo, ya Pak Rismo Syarifat dan Dr. Tifa membuat buku judulnya apa? Jokowi's White Paper. Itu ilmiah, kaji. Kalau memang nggak siap dengan beda pendapat, keluar dari Republik ini. Karena konstitusi di Republik ini menyatakan berpendapat itu adalah hak konstitusional, dan memang dalam konteks berpendapat itu tidak mungkin sama, ada perbedaan. Dan kalaupun ada kesalahan berpendapat itu juga bukan kejahatan. Jadi jangan sampai orang takut berpendapat karena apa? Pertama, beda berpendapat. Yang kedua, salah berpendapat. Padahal beda pendapat dan salah berpendapat itu bagian dari hak konstitusional, bukan maling, bukan korupsi, bukan kejahatan yang bisa dipidana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejak awal kami sudah komplain ada penyelundupan hukum di kasus ini. Tapi ternyata ada 2 tindakan sekaligus. Di awal diselundupkan pasal-pasal yang tidak relevan, pada penyidikan dikeluarkan pasal-pasal yang sebelumnya masuk pada proses penyelidikan kemudian dikeluarkan. Apa itu? Yang pertama ini kan kasusnya 311, 310 KUHP dan 27A yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran. Tapi tiba-tiba dimasukkan ada pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang ancamannya 12 tahun dan 8 tahun begitu. Ya, yang kedua, bukan diselundupkan, justru dikeluarkan sebelumnya laporan dari yang awalnya katanya Pradi Bersatu, begitu SPDB tidak ada itu pelapor atas nama Pradi Bersatu, yang ada hanya Lecumanan. Sebelumnya ada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang ITE, yang terbaru diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Kenapa? Pasal 28 ayat 3 itu mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan kerusuhan, yang mengakibatkan kerusuhan. Ternyata yang bohong itu justru Pradi Bersatu. Sebelumnya kalau wawancara kemana-mana, dia katakan Pradi Bersatu melaporkan, Pradi Bersatu melaporkan. Ternyata setelah SPDB tidak ada pelapor atas nama Pradi Bersatu. Begitu kami kritik ini ada kebohongan, pasal 28 ayat 3 tentang pasal kebohongan ini hilang. Panggilan polisi hari ini tidak ada pasal 28 ayat 3. Jadi seenak-enaknya penyidik menyelundupkan pasal, masukin pasal, seenak-enaknya penyidik mengeluarkan pasal yang sebelumnya ada. Lalu negara ini di mana kepastian hukumnya? Jadi nggak boleh sebau-maunya pasal dimasukin, pasal dikeluarin. Kalau memang konsisten ada pasal 28 ayat 3, kenapa hilang di proses penyidikan? Nanti dalihnya itu kan kewenangan penyidik. Nggak bisa ya, kewenangan itu ada batasan. Kalau sejak awal pasalnya apa itu konsisten. Dan harusnya kalau memang pasalnya 310, 311 dan 27A tentang pencemaran dan fitnah nggak relevan, nggak boleh diterima pasal 35. Dan disitulah ya ada intensi yang jahat dari pelapor yang Saudara Joko Widodo ingin ya agar orang yang tersangka dengan status walaupun pencemaran karena ada pasal 35-nya itu bisa ditahan. Walaupun nanti di pengadilan nggak terbukti 35-nya, yang penting dalam proses penyidikan bisa untuk nahan. Ini jahat ini. Dan hukum kita ini nggak boleh seperti itu. Tangkap duluan, tahan duluan, putusan urusan belakangan. Terbukti dalam kasus Gus Nur, itu kan sebelumnya muncul 156A KUHP. Karena apa? Ya, mubahalah itu dianggap penistaan agama. Masuk 156A KUHP. Kedua, kabar bohong. Ketiga, delik sara. Ujung-ujungnya apa? Kabar bohongnya nggak terbukti, 156A tentang penodaan nggak terbukti, yang terbukti hanya 28A. Itu pun sampai hari ini ya, apakah nggak boleh kita ya menyampaikan pendapat yang konsekuensinya itu memang benci? Kita benci kebohongan, apa nggak boleh benci kebohongan? Kita benci orang tukang bohong, apa nggak boleh benci tukang bohong?
Hak masyarakat kalau mencintai keadilan dan membenci kebohongan. Hak masyarakat kalau mencintai kejujuran, termasuk orang yang membawa kejujuran, dan membenci orang yang tidak pernah jujur, orang yang berulang kali bohong. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan kepada penyidik Polda Metro Jaya, profesional. Dan salah satu indikator profesionalnya hari ini adalah tidak boleh ada pemeriksaan yang melebihi batas-batas yang kemudian itu tidak dianggap wajar. Yang wajar itu ya sampai maghrib lah. Karena Pak Roy, Pak Rizal, juga Bu Kurnia itu punya keluarga. Nah yang terakhir, saya mau informasikan hari ini pemeriksaannya ada 3 klien kami. Pertama Pak Roy Suryo, ini adalah pemeriksaan yang pertama di tingkat penyidikan. Sebelumnya sudah pernah di tingkat penyelidikan. Yang kedua Kurnia Triroyani. Yang ketiga Bung Rizal Fadilah. Kalau Pak Roy ini akademisi, peneliti, Bu Kurnia ini advokat. Yang ketiga, Pak Rizal Fadilah ini aktivis. Jadi ada 3 genre ya hari ini yang diperiksa. Dan saya mau tegaskan khusus Bu Kurnia, ini sebenarnya ngaco laporan ini. Semestinya kalau dia tahu ini adalah advokat dan memang tugas tanggung jawab advokat untuk membela klien, dan konteks pergi ke Solo itu dalam konteks untuk mendampingi klien, juga peristiwa Jogja, juga peristiwa diskusi-diskusi dan yang lain itu mendampingi klien, ini tidak boleh langsung dibawa ke Polda, dibawa di laporan polisi, harus bawa ke Dewan Kode Etik Advokat, ke Dewan Kehormatan. Diperiksa oleh Dewan Kehormatan Advokat, dalam hal ini Bu Kurnia bernaung di Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi saja ya, nggak ada bersatunya ya, Peradi ya. Ya itu harus diteliti dulu apakah ini bagian dari tugas dan fungsi sebagai advokat yang menjalankan tugasnya dalam rangka untuk melaksanakan kuasa yang diperoleh dari klien, atau memang ini keluar dari itu. Kalau memang itu bagian dari tugas fungsi advokat, nggak bisa dipanggil oleh penyidik. Ini kita sesama penegak hukum, nggak boleh dong offset penyidik manggil advokat. Nanti advokat manggil penyidik kan nggak boleh juga. Jadi semua harus menghormati koridor hukum sebagai bagian dari catur wangsa. Penegak hukum, advokat penegak hukum, jaksa penegak hukum, penyidik penegak hukum, hakim pun penegak hukum gitu. Dan terakhir memang saya mau tegaskan ini berkaitan, masih lagi-lagi berkaitan dengan satu peristiwa yang dikatakan ada dugaan tindak pidana, jadi peristiwa pada 22 Januari 2025. Tapi kita belum tahu apa peristiwanya. Pak Roy sendiri dalam tahap penyelidikan sudah menyatakan nggak ada peristiwa yang dialami, dilihat, dia dengar di peristiwa. Kita menghormati panggilan penyidikan. Jadi kalau kemarin ya kita melakukan penjadwalan ulang, bukan mangkir, karena kita resmi datang kemari. Dan hari ini kami ya secara kesatria ya mendatangi penyidik untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Jadi hari ini kami mematuhi undang-undang. Untuk itu dari Pak Roy Suryo silakan untuk menyampaikan statementnya sebelum pemeriksaan. Silakan Pak Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum kami ya, koordinator non litigasi Pak Ahmad Kosinudin, saya bersama dengan Bu Kurnia Triroyani bersama dengan Pak Rizal Fadilah ini hadir untuk memenuhi panggilan yang pertama ya gitu, panggilan selaku saksi yang pertama. Jadi jelas ya panggilannya selaku saksi. Kenapa kami baru hadir sekarang? Karena memang jelas ya, kemarin baru saja 3 hari yang lalu kita secara bergembira merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan 80 tahun kemerdekaan Indonesia itu adalah kebetulan saya bertiga, ya kami bertiga, saya, Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa itu melonsing buku yang ini e-booknya ada di sini ya. Ini judulnya Jokowi's White Paper. Alhamdulillah sukses tetap bisa di launching ya secara soft launching, meskipun dengan tadi yang disampaikan Pak Kosinudin dengan berbagai intimidasi. Intimidasi yang pertama adalah kami sudah mendapatkan ruang booking itu di ruang Nusantara di UC, University Club di UGM. Uang booking sudah diterima. Dan kalau semalam ada yang ngaco ya, yang bilang oh itu belum dilunasi. Mana ada penggunaan gedung terus dilunasi duluan, semua makanan dibayar semuanya ya. Itu orang picik yang mengatakan begitu ya. Semua selesai baru dibayar. Jadi booking sudah kita lakukan, tapi mendadak kita dengar kabar minggu malam tanggal 17 Agustus. 17 Agustus loh, kita sedang merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, tiba-tiba gedung itu disatroni. Saya bilang disatroni karena katanya nggak resmi. Ada petugas dari Polsek setempat itu datang dan kemudian melakukan intimidasi dan lain sebagainya, interogasi. Dan akhirnya pagi-pagi, Senin pagi, pada hari H kami akan menyelenggarakan, tiba-tiba panitia memberikan informasi ruang itu nggak bisa dipakai. Ya sudah, karena ruangannya nggak bisa dipakai, kita pakai coffee shop. Teman-teman tahu kalau di coffee shop tuh siapa aja boleh masuk. Siapa aja boleh pesan makan, siapa aja boleh pesan minum. Ya kita pesan makan, minum, dan kita karena tamu-tamu sudah datang, dan di antara tamu itu ada Pak Jenderal Tresno Sudarto, ada Mas Refli Harun, ada juga Pak Said Didu. Ya kita kan nggak mungkin menolak beliau-beliau itu terus kemudian Pak kita pindah
Ya udah kita di situ aja, toh kita makan-makan di situ. Nah, disitulah tiba-tiba ada peristiwa, yaitu, dan ini peristiwa sangat menyesakan. Sekali lagi tolong diingat ya. Baru kali ini kita ngalami setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya kita nyanyikan, setelah himne Gajah Mada kita nyanyikan, ya, saat doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, lampunya dan AC-nya dimatikan oleh oknum. Ini kan luar biasa jahatnya, luar biasa tidak bermoralnya, luar biasa tidak beragamanya oknum yang melakukan itu. Ya, gitu. Tapi kami tetap terus. Terima kasih atas bantuan media, terima kasih atas bantuan teman-teman YouTuber, lampu-lampu Anda menerangi kehidupan kami, menerangi kehidupan kita semua, dan itulah lampu yang menerangi peristiwa kita ketika kita soft launch sampai dengan selesai. Juga mikrofon juga tetap on karena kita pakai wireless yang sudah kita antisipasi pakai baterai. Lebih jahat lagi ya, kemarin ya, jadi sehari setelah kejadian kemarin itu, yaitu pada tanggal 19 ya, kami menyampaikan pertanyaan, sebuah surat pertanyaan kepada Rektor UGM ya, diwakili oleh Pak Resmond dan juga diwakili Bu Tifa, karena saya ada di sini. Ternyata apa? Mau masuk ke lantai 2 saja di gedung pusat UGM aja dihalang-halangi oleh satpam yang banyak sekali dan tidak boleh naik gitu, kayak penjahat saja. Ini sudah kriminalisasi. Seperti tadi kata Pak Kosinudin, orang yang tidak berbuat jahat kemudian dianggap berbuat jahat. Jadi ini jahat sekali. Nah, hari ini ya kami mengantisipasi kalau ada tindakan kriminalisasi lagi nanti yang akan dilakukan seperti yang dialami oleh 3 rekan kami kemarin. Ya, mulai diperiksa jam 10, ada yang jam 11, tapi tiba-tiba ada yang selesainya baru jam 9 malam, jam 12 malam, bahkan jam 4 pagi mau subuh. Ini sudah sangat tidak manusiawi. Jadi kami sepakat, tadi kami setuju untuk membatasi pemeriksaan hari ini ya hanya sampai pada maghrib. Ya, begitu. Kalau maghrib nggak selesai, kita pamit. Ya, silahkan dijadwalkan lagi. Jadwalkan lagi itu berarti tetap pemeriksaan yang pertama, tidak berarti pemeriksaan yang ketiga, ya gitu, atau mundur kedua. Itu clear ya. Dan jadi hari ini kami akan jawab semua pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah tertulis dan tersurat di dalam surat panggilan. Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan yang ada di surat, yaitu tanggal 22 Januari 2025, tidak akan kami jawab. Clear ya? Karena kami itu sifatnya saksi. Saksi itu hanya melihat dan mendengar apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Kalau tanggal 22 itu kami tidak mendengar apapun, tidak melihat apapun, dan tidak ada di lokasi itu, ya kami nggak boleh menjawab. Saksi tidak boleh berpendapat. Yang boleh berpendapat itu ahli. Ya, kami bukan ahli di sini. Kami itu saksi yang dimintai keterangannya, bukan dimintai pendapatnya. Lagian yang sangat tidak profesional, ya, saya tambahkan tadi yang disampaikan Pak Kosinudin, dulu ketika kami diklarifikasi, tanggalnya berbeda. Tanggalnya, lokus dan tempusnya, jadi tempusnya waktu itu adalah tanggal 26 Maret 2025. Sekarang tanggalnya berbeda, 22 Januari. Ini apa kok ada perubahan? Berarti peristiwanya nggak jelas. Yang dilaporkan itu tidak jelas. Berarti, jadi yang pelapor tidak mengerti tanggalnya di mana. Ini nggak boleh. Yang namanya pencemaran nama baik, yang namanya dia kemudian fitnah, itu harus dia mengalami, harus dia sini kan teman-teman sudah tahu. Katanya pelapornya bukan saya yang mengatakan, itu pengecut namanya. Dia justru membenturkan sesama anak bangsa, membenturkan penyidik Polda Metro Jaya untuk mencari-cari, ya gitu, kepada pasal-pasal yang ada. Dan yang satu lagi yang ada kelompok yang namanya tadi Peradi Bersatu atau Peradi Bercerai tadi, ya itu mereka bahkan kemudian tidak menggunakan kelompoknya, tapi kemudian menggunakan sendiri. Dan mereka juga tidak profesional. Tadi katanya ada 5 orang yang melaporkan. Ada yang di Depok, ada yang di Jakarta Pusat, Jakarta. Ternyata sudah polisi sudah capek-capek manggilin saksi-saksi. Kemudian ternyata yang 2 dibatalkan. Ya, mereka menarik laporannya. Ini kan penghinaan terhadap kepolisian. Ya, lapor tapi kemudian, dan ada lagi penghinaan. Salah satu orang yang sering datang kemudian memberikan kesaksian, itulah orang yang namanya Sylvester Matutina. Penghinaan karena dia adalah terpidana. Orang yang terpidana selain tidak boleh menjadi komisaris, juga tidak bisa memberikan keterangan. Keterangannya harus cabut, apalagi dia memberikan keterangan yang konon sangat esensial ketika peristiwa di Solo. Itu nggak boleh, harus dianggap. Karena apa? Kalau dia masuk penjara, berarti dia nggak ada di peristiwa itu. Jelas kan? Dia nggak bisa memberikan keterangan di situ. Jadi kenapa dia bisa memberikan keterangan? Karena dia melarikan diri, tidak ditahan. Hari ini dia juga lagi mengajukan PK, tapi itu urusan lain. Kalau sampai negara mengizinkan PK dia, malu sekali negara ini. Orang yang mengajukan PK itu harus menjalani eksekusi dulu. Tapi saya kembali ke sini, ya terakhir yang ingin saya sampaikan, doakan semoga teman-teman juga sabar, teman-teman juga menunggu kami, ya. Kami akan lakukan sebaik-baiknya, meskipun kami dengar pemeriksaannya itu nanti akan ada 24 eksemplar yang di print tiap halaman. 20 berkas ya. Ya, 24 berkas, ya tiap halaman.
Jadi kalau berkasnya ada 10 halaman, ya 240. Ngeprintnya bisa 3 jam. Ya gitu. Jadi moga-moga kalau memang pelapornya itu memang punya niat baik ya, dia tidak akan mengerjain petugas kepolisian Polda Metro Jaya untuk mengerjakan hal yang konyol. Sekali lagi ini hal konyol karena pelapornya tidak tahu apa yang dia laporkan, ya dia katanya tidak mengerti orang-orangnya, dia mengubah tanggalnya, ya apakah Polda Metro ataukah pelapor yang ubah tanggal, dan para pelapor yang lain ya para termul-termul ini ya itu kemudian mencabut laporannya, ada yang mencabut laporannya. 2 dari 3 laporan dari dicabut itu harusnya dipertanyakan gitu, nggak boleh seenaknya aja nyabut dan kemudian nanti masuk kali pasal-pasal juga selundupan semua yang dimasukkan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya berikutnya saya kembalikan dulu ke Pak Kosinudin untuk nanti serahkan kepada yang lain. Ya baik. gitu. Selanjutnya Bang Rizal. Ya, silakan Bang. Ya.